Leo, di chapter 987, kita semua mungkin sama-sama dikejutkan dengan terlukanya Hyakuzu no Kaido, sang makhluk terkuat di dunia, oleh serangan 9 sarung pedang merah abdi setia Kozuki Oden. Padahal sebenarnya kita sama-sama tahu, Kaido, sang raja hewan buas, di awal kemunculannya diceritakan oleh Oda Sensei sebagai seorang pria yang hidup dalam pelarian serta melalui banyak siksaan. Dia telah tertangkap lebih dari 18 kali dan bertahan dari 10.000 macam siksaan. Dia juga dijatuhi hukuman mati sebanyak 40 kali. Namun setiap kali dia akan digantung, tali gantungannya mendadak putus. Dan meskipun dia diletakkan di atas alat pemenggal, pisaunya mendadak hancur secara misterius. Tombak pun patah ketika menusuknya. Kemudian, setidaknya sudah 9 kapal tahanan raksasa yang telah tenggelam ketika mengangkutnya. Dan tak ada yang bisa membunuh orang ini. Di awal Arcs Wano Kuni, kita juga ditunjukkan kembali betapa mengerikannya karakter ini saat dirinya ternyata mampu berubah menjadi seekor naga yang sangat mengerikan. Gerakannya mampu menghancurkan kota, dan semburan napas apinya mampu meluluh lantakkan puing-puing kastil kediaman Kozuki Oden dari jarak yang sangat jauh. Dan ketika sang Baka Sencho, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, mencoba bertarung melawannya, tinju sebesar gajah dan berlapis koka tidak mampu melukai bahkan menggoresnya sedikit pun. Dan saat Luffy masuk ke mode Gear Force, kembali lagi orang ini yang dalam wujud naga tak dapat dilukai. Justru malah Hyakuzu no Kaido tersadar dari mabuk beratnya. Dan ketika Luffy kembali ingin menyerangnya, one hit KO. Luffy dihempaskan, terluka, dan tak bisa bergerak setelah menerima serangan Thunder Bagua dari Kaido. Bahkan dalam suatu wawancara di SBS, Eiichiro Oda menyebutkan, ketika Kaido pertama kali muncul, saya menyebutkan kalau Luffy tidak akan mampu mengalahkan karakter sekuat Kaido. Dan saya bahkan belum menemukan bagaimana cara Luffy mengalahkan Kaido. Dan kemungkinan besar pembaca tidak akan puas jika Kaido hanya dikalahkan dengan pukulan Luffy. Bagaimanapun juga, saya dan Luffy akan menemukan solusinya, ungkap Oda. Di saat itu, dinding tebal dan tinggi seolah menghalangi langkah kapten tercinta kita untuk meruntuhkan tirani yang ada di negeri Wano Kuni. Namun di chapter 970, saat cerita flashback Kozuki Oden, sebuah fakta terungkap. Kaido diceritakan pernah terluka dan lukanya membekas sampai saat ini. Sebuah luka dari seorang legenda, Kozuki Oden, dengan 2 pedang miliknya yang memang istimewa, yaitu Enma dan Ame no Habakiri. Dan pedang tersebut kini salah satunya, yaitu Enma, telah ada bersama sang ahli aliran 3 pedang dari kelompok bajak laut topi jerami. Setelah sang putri Kozuki Oden, yaitu Hiyori, memberikan pedang tersebut padanya. Semenjak itu, angin segar berhembus ke arah kubu aliansi yang memihak klan Kozuki, dan tentu saja memberi harapan ke kita para nakama di seluruh dunia tentunya, bahwasanya ada sebuah celah atau peluang untuk mengalahkan Kaido nantinya melalui pedang Enma. Selain itu, Luffy juga mempelajari Busosoku Haki level atas yang jika di Wano Kuni dikenal dengan sebutan Ryu, yang menurut Luffy akan mampu menembus kulit keras Kaido karena serangan Ryu akan berdampak dari dalam ketika mengenai suatu objek yang terkena serangan. Dan kembali ketika Zoro yang mendapatkan pedang spesial yaitu Enma, tentunya dia akan bisa membantu Luffy melukai dan mengalahkan Kaido. Di saat kita semua sudah punya pemikiran dan harapan tentang itu semua, ternyata Hyakuzu no Kaido, sang raja hewan buas, mampu dilukai hanya oleh serangan para abdi setia Kozuki Oden. Yang mana jika menyimak pernyataan Kaido saat terjatuh, para Red Scabbard atau 9 sarung pedang merah menggunakan Ryu, sama seperti saat Kozuki Oden berhasil menyerang dan melukainya 20 tahun yang lalu. Sehingga muncul pernyataan Kaido mampu dilukai dengan menggunakan Ryu atau Busosoku Haki level atas.
Terus gunanya Enma apa? Berarti Enma nggak berguna dong. Mungkin itu pertanyaan yang akan muncul. Jika sekilas memang pernyataan dan pertanyaan itu benar sih. Tapi tunggu dulu, masa iya sih nggak berguna sama sekali? Buat apa juga Oda Sensei sampai membangun kisah spesial untuk Enma jika dia tidak berguna? Gak main-main loh, Enma ditukar dengan sebuah pedang yang tentu saja spesial, milik Ryuma, sang samurai legenda Wano Kuni. Sebuah pedang yang diceritakan telah berubah menjadi hitam karena sering bertarung bersama dengan tuannya. Nah, pedang penggantinya juga bukan pedang sembarang pedang. Karena seperti di awal cerita, kuingatkan kembali lagi, jika Enma merupakan salah satu dari 2 pedang peninggalan Kozuki Oden yang telah melukai dan meninggalkan bekas luka abadi di kulit keras Kaido. Selain itu, di awal perkenalannya dengan Zoro, Enma ternyata bagaikan makhluk hidup yang menyerap energi atau haki orang yang menggunakannya, hingga sampai lengan Zoro saat itu menciut dan mengering. Namun, setelah menyesuaikan diri, Zoro berhasil mengendalikan dan menggunakan Enma. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah Enma masih berguna dan mampu melukai Kaido? Baik, jika boleh, aku akan sedikit beropini, Leo. Atau kalau kalian boleh menyebutnya teori, ya silahkan saja. Penjelasannya seperti ini. Coba kita baca ulang chapter 987 dan cermati. Memang benar, Kaido sudah tertusuk dan terluka. Namun luka yang ia terima tidak membuatnya tak sadarkan diri, dan dia diserang saat tidak dalam mode naganya. Berbeda dengan saat melawan Kozuki Oden di chapter 970, Kaido terluka oleh serangan Togen Totsuka saat dalam mode naganya. Dan hal tersebut sempat membuatnya tumbang dan lukanya hingga saat ini membekas di tubuh Kaido. Sesuai yang Luffy katakan saat ditambang penjara Udon, sisik Kaido benar-benar keras, sehingga itulah alasan yang membuat dirinya berusaha mempelajari Buso Sokuhaki level atas yang memang mampu memberikan dampak serangan dari dalam. Kembali ke serangan Oden yang tentu saja telah ia lapisi dengan Ryu, mampu melukai Kaido yang dalam mode naganya. Kulit Kaido memang keras, namun akan lebih keras lagi saat masuk mode naganya. Dan karena Kozuki Oden memang kita tahu kekuatannya bagaikan monster, ditambah Ryu, dan terakhir ditambah 2 pedang spesialnya, khususnya Enma, Kaido telak terluka dan lukanya membekas hingga saat ini. Meski saat itu Kaido dalam mode naganya. Enma yang telah dilapisi dengan Ryu dan diberikan kekuatan Oden yang memang bagaikan monster, membuat serangan dahsyat yang mematikan. Dan Enma tentunya tidak hanya sebagai senjata saja. Dia tentunya mengeluarkan kemampuan yang ia miliki, yaitu menyerap energi kehidupan atau haki milik Kaido yang dalam mode naganya. Sehingga luka yang tercipta tersebut begitu menyakitkan dan membekas sampai saat ini. Jadi kesimpulannya memang benar, Ryu adalah alasan yang membuat Kaido bisa terluka. Namun Enma juga ikut terlibat dan memberi dampak pada luka yang Kaido terima. Enma akan tetap istimewa. Dia tidak akan kehilangan pesonanya saat bertarung bersama Roronoa Zoro. Kaido dilukai oleh 9 sarung pedang merah saat ini tidak dalam wujud naganya. Dan memang saat menerima serangan, selain memang itu begitu mengejutkan, flashback memori ingatannya tentang serangan Kozuki Oden membuat pertahanannya terbuka dan berhasil ditembus oleh Kinemon dan Okiku. Karena kita tahu, sebuah memori ingatan atau kenangan yang begitu menyedihkan dapat membuat seseorang lemah. Makanya ada istilah, Hercules yang begitu perkasa sekalipun akan melemah saat hatinya terluka. Namun dia kembali kuat dan bahkan mendapatkan kekuatan dewa ketika dia mendapatkan cinta dan kepercayaan dirinya kembali. Memori ingatan dan kenangan menyedihkan bisa sangat berbahaya dan menjadikan kelemahan. Kalian ingat Big Mom yang dapat terluka ketika mengingat kenangan Mother Carmel, padahal kita tahu tubuh Big Mom sekuat dan sekeras baja. Semua bermula dengan memori ingatan atau kenangan yang menyedihkan atau menyakitkan. Nah, hal itu sama dengan yang Kaido alami saat ini, karena mengingat kenangan bersama Oden saat Oden berhasil melukainya, kemudian membuatnya berteriak
itulah yang menjadi momen menurunnya pertahanan Kaido dan menjadi titik kelemahannya. Dan kembali lagi kusampaikan, Enma tetaplah Enma. Meski tanpa Ryu sekalipun, dia akan menunjukkan pesonanya bersama pemiliknya yang baru, sang calon pendekar pedang terkuat di dunia. Mungkin Oda Sensei sengaja ingin menyampaikan ke kita semua jika nanti Roronoa Zoro menunjukkan kehebatannya dalam mode serius, karena memang kita tahu setelah masa time skip, Zoro belum terlihat bertarung serius dan habis-habisan serta penuh luka seperti sebelum masa time skip. Nah, saat nanti Zoro menunjukkan kekuatannya, kita tidak hanya menyebut itu adalah kekuatan dari Enma, namun merupakan kekuatan gabungan dan perpaduan dari keduanya. Karena seperti yang pernah aku sampaikan saat membahas tentang Roronoa Zoro dan Enma, pertama, di chapter 955 kita menyaksikan bagaimana Enma seolah merupakan makhluk hidup yang memiliki ego dan keinginannya sendiri. Ia bukan lagi bisa dikatakan objek yang bersifat pasif. Ia aktif, reaktif, bahkan di titik bisa disebut liar dan buas. Tak ada ungkapan yang lebih baik untuk mendeskripsikan Enma selain jika ia adalah hewan buas berwujud pedang atau katana. Yang kedua, pada chapter 680, seorang pria berkata, "Apakah kau bisa menjamin seekor hewan buas tak akan pernah menggigit majikannya?" Tak akan pernah, bukan? Dan pria tersebut adalah Roronoa Zoro yang merupakan calon pendekar pedang terbaik di dunia. Ia menggambarkan dirinya memiliki sifat seekor hewan buas. Hewan buas yang tak pernah ingin dijinakkan dan haus akan kekuatan. Dan ia akan jadi partner sempurna dengan Enma. Di tangan Zoro, Enma tak akan ditaklukkan ataupun dikekang. Enma akan diizinkan mengaum sekeras-kerasnya. Bagi kedua pihak yang memiliki sifat serupa, saling memahami dan kemudian menyatukan keduanya. Dan di saat itulah Enma sang hewan buas akan menunjukkan taring dan cakar tertajamnya bersama Roronoa Zoro. Tunggu saja. Sekian.